Kita udah sepakat ya sama Leo, tema yang kita angkat Al-Quran atau Bible yang merupakan wahyu atau firman dari Tuhan. Oke, ketika umat Islam mengklaim apa yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan datangnya dari Allah, ya Allah sendiri sudah memberikan legalitas itu, gitu loh. Di mana tertulis legalitasnya itu, Tahu? Kita coba buka di dalam, coba di mute Letio noise. Oke, sorry. Oke, kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Nih, Al-Baqarah, di mana Allah pernah menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Nih, apa kata Allah? Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan ketika Allah menyatakan apa yang diterima Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu itu berasal dari Allah, Allah sertakan tantangan dari Allah buat siapapun yang ingin menguji dan membaca Al-Quran itu tersebut. Apa tantangan dari Allah? Ya, buatlah satu surah yang semisal dengannya. Tapi ya Masya Allah, dari Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai detik ini hampir 1600 tahun lamanya, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat satu surah semisal Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Kita kembali dalam original teksnya. Karena original teks Al-Quran yang merupakan bahasa Arab, ini adalah bahasa yang paling sempurna, paling rumit, paling banyak kaidah-kaidah pengkajiannya. Ketika kita ingin memahami gramatikal bahasa Arab ini, berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Jadi disiplin ilmu dan kaidah-kaidah dalam original teks bahasa Arab ini serta merta bisa melindungi Al-Quran itu sendiri dari pemalsuan dan juga dari manusia yang berupaya membuat ayat yang serupa. Karena multi gitu loh, akan wawasan dan juga disiplin ilmu yang melindunginya sendiri. Ya, dalil pertama dalam surah Al-Baqarah 23 dikatakan dari Allah. Dalil yang kedua dalam surah Asy-Syura ayat 192 sampai 194. Ini proses turunnya. Datangnya dari Allah nih ya. Lalu kita kaji proses turunnya. Bagaimana sih wahyu itu turunnya? Wahyu itu turun tidak langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Datang dari Allah. Surah keberapa tadi? Faruk, surah keberapa? Asy-Syura ayat 192 sampai 194. Sebentar. As-Surah itu surah keberapa? 26. Sebentar. Surah ke-26 ayat 192 sampai 194. Oke, silakan dilanjut, Bro. Oke. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak langsung dari Allah, tapi melalui malaikat Jibril alaihissalam yang datang dari Allah, dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena memang di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa berbicara kepada Allah kecuali melalui tabir atau perantara, yaitu malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Apa dikatakan di sini? Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan Tuhan semesta seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Nabi Muhammad SAW agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Sekarang nanti silakan Letio diprologkan jika memang Bible itu datangnya daripada Tuhan, merupakan firman Tuhan. Ya, coba sebutkan setiap surat dari penulis isi Bible sendiri, ya, di mana legalitas itu tertuliskan. Legalitas itu tertuliskan di kitab siapa, bahwasanya Bible atau tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini merupakan datangnya dari Tuhan atau merupakan firman Tuhan. Silakan. Oke, thank you ya. Jadi sudah habis toh. Ya, thank you Faruk.
Jadi itu tadi prolog dari Faruk ya. Saya sendiri nggak banyak prolog ya. Saya sendiri nggak banyak prolog. Beberapa kalimat saja karena memang pada dasarnya saya ingin langsung tektokan. Tapi prolog boleh dong, boleh saja ya untuk apa namanya sebagai salam pembuka ya di antara masing-masing audiens ya. Nah, jadi dari saya pribadi ya sebagai prolog ya simpel saja ya. Saya setuju kitab suci kalau kita lalu kita kaitkan dengan apakah kitab suci itu adalah firman Tuhan, firman yang berasal atau bersumber dari Tuhan. Itu menjadi sebagai tema ya kaitannya dengan kitab suci gitu ya. Oke, saya setuju. Nah, tadi Faruk sudah memulai ya dari awal ya membawakan ada dua surah, Al-Baqarah 23 dan As-Surah 192 sampai 196 yang intinya yang pertama di dalam Al-Baqarah Allah menantang untuk membuatkan satu surah aja seperti yang ada di dalam Al-Qur'an atau satu ayat gitu kan. Tetapi di yang kedua Faruk mengutip As-Surah 192 sampai 196 ini langsung tektokan nanti ya Ruk ya, langsung tektokan, saya nggak perlu 5 menit, langsung saja nanti ya, boleh silakan. Saya di dalam As-Surah 190 sampai 196 Faruk mengutip ayat itu dan menjelaskan bahwa Al-Quran ini bukan firman Allah secara langsung tetapi lewat perantaraan Jibril. Nah, di akhir kalimat Faruk bertanya tentang legitimasi. Kalimatnya salah, izin. Ya, silakan. Kalimatnya itu salah. Saya tidak bilang Al-Quran ini bukan firman Allah secara langsung, tidak begitu. Itulah kesulitan kita berdiskusi. Makanya begini, ketika kita berdiskusi, jangan kita berupaya mempelintir narasi dari teman kita. Gitu loh. Yang saya bilang, Allah itu, ya proses turunnya Al-Quran itu melalui perantara yaitu Jibril. Firman tidak langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW wahyu, tapi melalui Jibril. Bukan kukatakan Allah tidak pernah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kan memang langsung dari Allah, 192-nya. Sudah? Begitu dikatakan boleh, nggak masalah. Ketika dalam prolog ini, cobalah Laetio jangan dulu menanggapi data saya. Laetio, berikan dululah prolognya. Berikan dulu legalitas dalam Bible kalian. Kalau memang itu firman Tuhan, berikan 1 atau 2 ayat di dalam Bible kalian yang menjadi legalitas dari keimanan kalian. Ketika kalian imanin Bible itu firman Tuhan, mana legalitasnya? Legalitas dari yang saya miliki dari narasi saya sudah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 23. Proses turunnya bagaimana Faruk? 109 As-Surah 192 sampai 194. Begitu juga. Kalau memang yang tertulis dalam Bible itu adalah firman Tuhan, legalitasnya mana? Di mana Matius menuliskan bahwasanya apa yang dia tuliskan itu berasal dari firman Tuhan? Di mana Markus menuliskan apa yang dia tuliskan merupakan firman Tuhan? Yohanes, Petrus, dan juga bahkan sampai dengan Yakobus dan juga Paulus, di ayat mana dia menuliskan bahwasanya apa yang dia tuliskan dan apa yang disampaikan merupakan firman Tuhan? Di mana gitu loh? Kasih legalitasnya dulu, Letio. Jangan menanggapi dulu kita gitu loh. Silakan. Oke, sudah ya. Thank you ya. Jadi silakan dikoreksi kalau ada tanggapan saya dengan apa yang kamu sampaikan itu ternyata keliru, nggak masalah, saya oke saja, dan memang itu perlu gitu ya. Kalau misalnya saya mengutip perkataanmu tapi salah gitu, bukan seperti itu maksudmu ya, itu nggak masalah bagi saya. Oke, kembali lagi ke bagian saya, prolog. Di dalam iman Kristen nggak ada istilah prolog itu untuk menjelaskan legalitas atau cara pandang kita berbeda. Kalau cara pandang Faruk legalitasnya ada di dalam Al-Baqarah 23, lalu itu coba di mapping kepada Alkitab, sorry, kita beda cara pandang. Kita beda struktur berpikir atau beda cara memahami. Tidak ada seperti Al-Baqarah 23 di dalam Alkitab. Tetapi pernyataan Tuhan ini adalah suratku, itu bukan legalitas di dalam Kristen. Cara kami memandang legalitas adalah di dalam tertulis. Tuhan berbicara kepada manusia. Jadi kalau saya boleh kaitkan tadi ke dalam kitab suci, kenapa disebut kitab suci? Tadi saya lebih tertarik kita berangkat dari sana. Secara sederhana, kenapa disebut kitab suci? Karena kita percaya itu adalah sebuah kitab atau buku yang berasal dari Tuhan, berisi pesan dari Tuhan. Kan begitu?
Saya rasa semua orang pasti sepakat. Tetapi menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa, atas dasar apa kita meyakini itu adalah buku atau pesan yang berasal dari Tuhan? Kan begitu. Nah, salah satu jawaban langsungnya adalah, atau bukti langsungnya adalah, di situ tertulis Tuhan berbicara kepada manusia. Kalau Tuhan tidak tertulis Tuhan berbicara kepada manusia, maka atas dasar apa kita meyakini itu sebagai kitab suci? Itu ya. Jadi sekali lagi dasar legitimasi yang Farouk bawa tentang Al-Baqarah 23 harus ada pernyataan langsung dari Tuhan. Silakan bro, itu imanmu, tapi jangan mapping dengan Alkitab. Bukan seperti itu cara mapping legalitas di dalam Alkitab. Kita hargai prinsip dari kekristenan yang seperti itu. Tapi ya wajar ya saya bertanya, lantas apa legalitas yang dimiliki kekristenan ketika kalian imani atau percayai sesuatu yang tertulis di dalam Bible itu adalah firman Tuhan? Apa legalitasnya? Karena kita harus pahami dulu Tio kan, perbedaan antara percaya atau iman dengan angan-angan. Analogi saya sampaikan ini ya, ketika saya mengatakan Tanah Abang itu milik saya ya, untuk membuktikan apa yang saya katakan ini hanya sebatas angan-angan atau sebuah keyakinan, saya harus bisa menunjukkan sertifikat tanah yang terletak di Tanah Abang yang tertuliskan nama saya. Itu namanya kepercayaan. Saya harus bisa memberikan legalitasnya. Ini surat tanahnya atas namaku. Tapi ketika saya katakan Tanah Abang itu milik saya, tapi saya tidak bisa menunjukkan legalitasnya dalam bentuk surat tanah atas nama saya, maka yang ada pada saya itu cuma khayalan dan angan-angan saja. Saya berangan-angan kalau Tanah Abang itu milik saya. Begitu juga kekristenan. Ketika kekristenan tidak memiliki legalitas, ketika dia mempercayai dan mengimani Bible itu adalah firman Tuhan, tapi tidak ada legalitasnya, dasar dari percaya mereka tidak memilikinya, berarti yang ada pada teman Kristen itu berangan-angan. Kekristenan mengangan-angankan, berkhayalkan Bible itu firman Tuhan. Tapi kenyataan pahit yang harus ditelan oleh kekristenan, Bible sendiri tidak pernah memberikan legalitas kepada orang yang percaya kepadanya bahwa dia isinya adalah firman Tuhan. Maka yang ada pada teman-teman Kristen hanya sebatas hayalan, cita-cita, dan angan-angan. Leteo, silakan Leteo. Saya tanya ini kembali ya, lantas legalitas apa yang dimiliki kekristenan ketika kekristenan percaya Bible itu firman Tuhan? Silakan. Oke, sekarang bagian saya ya. Baik, thank you ya. Jadi kalau kita berbicara legalitas, sebetulnya Farouk dasarnya nggak ada kalau berbicara legalitas tentang Al-Quran. Nggak ada. Kenapa? Kalau yang dimaksud legalitas seperti contoh tadi, sertifikat surat tanah. Sertifikat itu diterbitkan atas nama Farouk misalnya, Tanah Abang gitu kan. Maka kalau itu kita mapping ke Al-Quran, apa legalitasnya Al-Quran disebut firman Tuhan? Pertanyaan saya simpel, apakah Al-Quran berisi firman Tuhan secara langsung atau melalui perantara? Kalau melalui perantara, bagaimana cara memverifikasi bahwa itu bersumber dari Tuhan langsung? Tadi saya sudah dikoreksi sama Farouk. Sebentar, gantian. Sabar. Belum selesai saya. Ya sebentar, sabar, saya belum selesai. Tadi Farouk koreksi saya teman-teman, dan saya sepakat. Koreksinya saya catat. Proses turunnya melalui perantaraan Jibril. Itu satu poin. Ini saya catat loh. Dan yang kedua, tidak diterima secara langsung oleh Nabi Muhammad. Artinya, enggak langsung. Gini ya, kalau Farouk bilang Al-Quran adalah firman Tuhan, tetapi itu melalui perantara, bagaimana saya caranya memverifikasi kepada Tuhan itu langsung? Tolong dijawab. Bagaimana secara logis, secara logika, saya bisa memastikan Al-Quran itu berasal langsung dari Tuhan? Saya minta buktinya. Jangan bilang lewat Jibril, jangan bilang lewat Nabi Muhammad. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang dasar legalitas, Alkitab yang menulis beda-beda. Ada beberapa nabi, ada puluhan nabi membicarakan Tuhan yang sama. Jadi memang kita tetap tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi disaksikan dan ditulis oleh beberapa orang yang berbeda. Tulisan beberapa orang yang berbeda yang menuliskan Tuhan yang sama, itu bisa menjadi salah satu dasar legalitas.
Kalau kita mau lakukan verifikasi, memang verifikasinya tidak langsung, tapi lewat beberapa orang. Nah, kembali kepada Al-Quran. Dari mulai surah yang pertama sampai 100 ke 14, siapa penulis Al-Quran? Dari siapa kita tahu tentang firman Allah itu? Bukankah cuma lewat Nabi Muhammad? Satu-satunya sumber Al-Quran 114 surah cuma Nabi Muhammad. Alkitab, khususnya perjanjian lama, itu berasal dari puluhan orang yang berbeda bicara tentang Tuhan yang sama. Kalau kita bicara legalitas, legalitas apa Faruk yang mau kamu hadirkan ke saya? Yang ngomong cuma satu orang, nggak langsung. Sekali lagi, buktikan kepada saya, pakai akal aja, pakai logika, dan saya akan terima. Nggak perlu penjelasanmu. Tolong buktikan bagaimana cara saya supaya percaya ini dari Tuhan langsung. Silakan. Jawab ya, sependapat. Teman-teman bisa menyimak tadi ya. Begitulah karakteristiknya teman-teman Kristen. Makanya mereka itu tetap dalam kesesatannya. Maka tak heran pernah Yesus berkata, jangan berikan mutiara kepada B2. Kenapa begitu? Saya akui luar biasa. Ketika dia mengkritik Al-Quran, akalnya bisa dipakainya. Tapi ketika dia ditanya tentang Bibelnya, akalnya jeplak, teman-teman. Leo, pemikiranmu itu luar biasa, Bu. Luar biasa pemikiranmu. Itu pemikiran orang cerdas. Tapi coba kembalikan dulu pemikiranmu itu. Gunakan dulu pemikiranmu itu ketika mengkaji Bibelmu. Kau sendiri mengakui ketika kau mengimani Bibel itu firman Tuhan, kau nggak punya legalitas. Bahkan Bibel tidak memberikan legalitas. Tapi kau percaya Bibel firman Tuhan. Kan gitu. Terus kau katakan lagi, lantas bagaimana cara meyakinkan aku bahwasanya itu datang dari Tuhan? Karena sudah ada tantangannya dalam surah Al-Baqarah 23. Buatlah satu surah semisal Al-Quran, mampu tidak? Kan kamu tidak mampu. Berarti kamu tidak memiliki kemampuan dan juga pengetahuan untuk menolak Al-Quran. Tapi maaf ya Leo ya, kau gunakan kebodohanmu untuk menolak Al-Quran. Kabar, saya berikan data berikutnya. Apa yang saya sampaikan tadi, ya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Begitulah sunnatullah. Begitu juga hukumnya Bapak yang telah mengutus Yesus. Begitu juga, nanti saya berikan datanya pelan-pelan ya. Nih, sunnatullah itu tertulis dalam surah Asy-Syura ayat 51. Yang saya sampaikan kembali lagi ada legalitasnya. Bukan hanya tengor doang seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu loh. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin. Apa yang dia kehendaki sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Kalau Anda menolak sunnatullah ini, berarti pun Anda menolak apa yang disampaikan oleh Yesus. Saya akan buktikan kepada teman-teman, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Asy-Syura 51 tadi, ini dibenarkan oleh Yesus dalam Yohanes 5:37. Kalau Anda membantah itu, makanya ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman dan juga kekristenan. Tolong berubah, aku kata Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pembangkang dan pembantah Yesus. Yesus sendiri berkata, Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat, kata Yesus. Lalu, dalam Yohanes 17 nomor 8, nih, Yohanes 17 nomor 8. Nih. Banyak datanya saya berikan kepada Leteo. Ini saya berikan teologi ya, ilmu teologi gratis kepada Leteo ya. Secara gratis saya berikan. Nih. Dalam Yohanes 17 nomor 8, apa kata Yesus? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tidak saya temukan satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengklaim dia berbicara langsung kepada Bapa. Matius 26 nomor 39. Yesus berdoa kepada Bapa. Apakah ketika Yesus berdoa kepada Bapa secara otomatis langsung
Bapak pada saat itu menjawab atau menanggapi perkataan Yesus? Kan tidak. Yesus aja sudah menyampaikan sunatullahnya kepada teman-teman Kristen. Gak ada yang bisa bicara kepada Bapak atau kepada Tuhan secara langsung. Tapi teman-teman Kristen memaksa. Tuhan itu harus bisa berbicara langsung kepada manusia. Kalau kita gunakan cara berpikirnya Letio, berarti gugurlah Yohanes 17 nomor 8 di mana Yesus dikatakan menerima firman. Sekarang gini Letio, tolong ditanggapi lah pertanyaan saya. Kita diskusi apa kayak gini, pertanyaan nggak ditanggapi. Tanggapi lah, semua pertanyaanmu ku tanggapi, satu pun pertanyaan saya tidak Anda tanggapi. Tolong dengar ya, saya tidak berupaya menggiring Anda mengikuti apa yang menjadi ajaran dan pemahaman Islam, tidak. Saya cuma bertanya, Anda sudah akui tadi di dalam Bible kalian tidak ada legalitas membenarkan bahwasanya Bible itu firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Karena pola pikir dan pemahaman kekristenan tidak seperti itu, Farouk. Anda katakan, oke, saya setuju, saya tidak intervensi itu. Kan wajar saya bertanya kan, jangan langsung panik Letio. Letio tolong jangan tegang, santai aja kita, santai aja. Karena saya belum naikkan gaya diskusi saya setengah oktav pun belum saya naikkan ini. Saya masih santai aja Letio, jangan tegang. Ya, kan wajar saya bertanya ini. Lantas apa legalitas yang dimiliki kekristenan ketika kalian yakini itu firman Tuhan? Kalau Letio juga tidak bisa memberikan legalitas yang kalian miliki ketika kalian yakini firman itu adalah firman Tuhan, diskusi nggak bisa kita lanjutkan lagi. Karena ternyata saya diskusi kepada seorang pemimpi, penghayal, pengangan-angan. Sah-sah saja memang kalian bermimpi, berangan-angan, berhayal Bible itu firman Tuhan. Tapi kalian harus telan kenyataan pahit. Mimpi dan angan-angan kalian. Ini kapan saya ngobrolnya ya? Saya ngobrolnya kapan nih? Ya silakan Letio. Tolong ya, dijawab pertanyaan saya dulu, baru kita ke ranah diskusi berikutnya, silakan. Oke, sebelumnya ya, saya mau saya thank you dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang di bawah yang support saya sedari tadi ya. Terima kasih banyak. Mungkin saya tidak bisa langsung tanggapi ya. Saya tidak bisa ucapkan langsung terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman maklum. Ya, thank you yang sudah memenangkan dan mensupport dengan gift. Terima kasih banyak. Jadi yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya masih sebetulnya kewalahan. Karena apa? Karena saya tidak mau motong-motong. Tetapi gara-gara saya tidak mau motong-motong, ini Farouk bahkan hampir makan 2 round sekaligus dari tadi. Jadi round pertama itu ada berapa menit, kemudian saya klik match kembali, Farouk bicara, mau dimakan lagi round yang sekarang ini. Makanya saya dari tadi sambil senyum-senyum, saya bingung ini kapan saya ngomongnya begitu. Harapan saya tadinya begini bro, kita tektokan, jangan terlalu panjang. Ya namanya menjelaskan pasti butuh beberapa kalimat, tapi jangan juga kepanjangan dan jangan kembali kepada format yang biasa kamu lakukan. Kalau Farouk kan teman-teman setahu saya nih, dia biasa per 5 menit, saya tahu gitu. Saya modelnya nggak seperti itu. Better kita tektokan 2-3 kalimat atau 5 kalimat selesai, gantian kita ngomong. Itulah kalau dari saya. Jadi kalau terlalu panjang seperti ini, terus terang bro, saya tidak tertarik kalau per 5 menit. Karena saya modelnya nggak suka dengar ceramah pula. Nggak hobi saya gitu ya, nggak suka dengar ceramah gitu, better jawab. Nah, jadi itu, kalau misalnya nanti ini tidak tercipta, nggak ada masalah, mungkin ini menjadi round terakhir atau setidaknya 1 round terakhir. Dan saya setuju, kita selesaikan per isu. Isunya adalah legitimasi. Ya, saya kunci di sana dan saya tidak mau kemana-mana. Gini ya, Ruk, jangan bicara legitimasi kepada orang Kristen. Al-Baqarah 131 kita uji. Saya uji logika berpikirmu. Apa kata Al-Baqarah 131? Ini gimana sih? Sebentar. Pertanyaan saya dulu lah ditanggapin Letio. Ini yang ada saya ditanyain aja dari awal nih. Gitu loh. Yang adanya saya Tadi yang ditanya, ini diskusi sebentar. Ya sebentar. Tadi surah atau ayat yang buatlah semisal 1 ayat saja itu Al-Baqarah kan? Iya kan?
Coba lah, Enggak, fokusnya saya catat Al-Baqarah 131, tapi ketika saya baca lagi ayatnya nggak sesuai. Itu kan? Ya, memang Karena saya catat itu. tadi. Bukan itu Sebentar, saya sebentar. bilang. Makanya lah Theo, kau jangan tegang diskusinya, santai. Jadi sulit kau itu mengingat narasi dari lawanmu. Kalimat sependek itu pun kau nggak hafal. Cuma Nah, kan tadi saya sudah bilang saya catat, tetapi ketika saya buka kenapa ayatnya berbeda? Al-Baqarah berapa tadi? Enggak, ente santai aja kalau mau ngobrol santai aja, nggak usah framing, nggak usah jualan kecap ngebumbu dari tadi. Yang saya tanya simple. Bukan, yang saya tanya simple. Tadi surah berapa? Karena saya catat loh Al-Baqarah. Oh iya ya, sorry. Asurah, sorry, saya salah kutip. Asurah 192 sampai 196. Iya, sorry. Surah ke-26. Saya kok tadi bukanya Al-Baqarah itu. Kan tinggal jawab aja. Apa repotnya sih ngejawab itu aja? Kok mesti framing kesana kemari sebentar. Gini, saya minta fokus. Maksudnya saya minta gini loh. Sabar, giliran saya dong, giliran saya. Ente udah 10 menit loh ngomong dari tadi, saya dengerin, saya diam aja. 10 menit. Ini giliran saya langsung panas, langsung mau nyaplok lagi 5 menit lagi. Kacau lah kalau kita ngomongnya kayak begitu. Sabarlah. Nah, ini kan masih berbicara legitimasi. Saya sudah bilang di awal, siapa bilang saya belum menjawab? Kamu sudah akui, saya sudah menjawab bahwa dasar legitimasi di dalam Alkitab bukan seperti yang ada di dalam Al-Qur'anmu atau di dalam imanmu. Aku berbicara kata Tuhan, bukan begitu dasar legitimasi di dalam Alkitab. Bahwa berkata inilah firman dari aku, bukan seperti itu, kecuali Wahyu ya. Kalau Wahyu iya, Yesus berkata seperti itu. Tetapi kalau perjanjian lama khususnya tidak ada yang seperti itu. Ini saya klik lagi ya. Kita periksa. Ini kalau masih menarik, lanjut. Kalau enggak ini jadi match terakhir. Ya, kalau masih menarik ya. Gitulah. Oke. Nah, sebentar. Sabar. Masih giliran saya. Ini panas sekali kalau saya ngomong. Ya. Kan itu udah saya jawab loh bro. Udah saya jelasin tadi, bukan begitu perspektifnya di dalam iman Kristen termasuk iman Yahudi. Maka kalian jangan coba-coba menyamakan perspektif dengan iman Yahudi. Di dalam Alkitab Yahudi atau kitab suci Yahudi nggak ada Elohim berfirman, inilah firman dari aku, ujilah firman ini, siapa yang bisa membuatnya, nggak ada juga. Nah, atas dasar itulah kita beda kamar. Islam sendiri, Kristen dan Yahudi satu kamar, biar paham. Nah, kembali lagi. Jadi kan begini bro, yang kita bicarakan apa sedari tadi? Legitimasi kan? Apa arti legitimasi? Dasar berpijak, dasar percaya. Sekarang mari kita uji. Kalau kamu bilang firman ini dari Tuhan, Asurah 192 sampai 196. Ya. Dan sungguh ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Artinya apa? Berarti Al-Qur'an diturunkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, tolong jawab dengan logis, singkat saja. Kamu tahu ayat ini dari Allah langsung atau dari Jibril atau dari Muhammad? Silakan. Sekali lagi, kalau belum paham ya. Kamu tahu dan bisa baca ayat ini, kamu tahu langsung dari Allah atau dari Jibril atau kamu taunya dari Muhammad? Silakan, bro. Tolong dijawab. Ini kita bicara legitimasi ya. Sudah? Oke. Ketika Leto bernarasi tadi, dia bilang, oh Kristen itu tidak seperti itu. Bahkan dalam perjanjian lama tidak ada legitimasi seperti apa yang kau inginkan Faruk bagi orang-orang pada masa lampau. Ini buktinya Leto ini nggak tahu Bibelnya. Jangan tahu, perjanjian lama Taurat itu punya legalitas. Di mana dalam Undang-Undang 4 nomor 44 legalitas itu termaktumkan. Hukum Taurat, kitab Taurat diturunkan kepada Musa, berasal dari Tuhan yang merupakan petunjuk bagi Musa setelah lepas dari tanah Mesir. Cuma itu mereka ada datanya. Itu mereka ada legalitas. Makanya aneh ketika kekristenan percaya sesuatu tapi tidak punya legalitas. Contoh gini. Karena si Leteo ini sudah akui di Bible tidak ada legalitas untuk kepercayaan Kristen. Yang kedua, Kristen juga tidak punya legalitas. Tidak percaya di Bible. Kita tanya nih, saya tanya nih kepada Paulus,
Paulus. Nggak ada apakah jawaban, yang kau teman-teman. Mana jawaban saya mana? Kamu tahu surah 192 sampai 196 ini dari Allah langsung, Ya. dari Jibril atau dari Nabi Muhammad? Jawab dong. Dulu saya tanggapi nanti, saya catat loh pertanyaan kamu loh. Saya catat nih loh ini. Saya catat nih. Bang Farouk ini debaters yang profesional, bahkan tanpa Terus mencatat. jawabannya mana? Jawabannya mana? Dari siapa? Dulu lah. Sabar Dinda. Ya, sebahagian dari ilmu dalam diskusi itu pun sabar. Sabar itu bagian dari ilmu, Dinda. Sabar ya. Sabar dulu Ya. nih. Ketika Ya sabar kamu lebih dulu. mirip tukang koyok bro daripada ngejawab langsung. Saya butuh jawaban langsung. Iya, namanya kita diskusi. Anda tadi sudah banyak menarasikan sesuatu. Narasi itu harus kita buktikan lah bahwa Anda berbohong. Sabar dulu, saya ingat kok pertanyaan Anda gitu loh. Nih, Kita tunggu ya saya teman-teman tanya ya sama jawabannya ya. Kita tunggu. Ya, saya tanya sama Paulus ini. Paulus, kata si Theo, dia dan teman-teman Kristen, mereka percaya bahwasanya apa yang kau tuliskan itu merupakan firman Tuhan. Jawab Paulus, apakah benar firman Tuhan, Paulus? Paulus menjawab dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegahan. Gitu loh. Berarti dasar dari kepercayaan teman-teman Kristen, dasar dari iman-iman teman-teman Kristen itu hanya mimpi dan angan-angan belaka. Kalau bermodalkan mental seperti itu teman-teman Kristen, bisa jadi mungkin 5 atau 10 tahun ke depan majalah bodoh akan dijadikan oleh teman-teman Kristen sebagai kitab suci majalah bodoh. Saya tanyakan lagi sama Paulus, yakin Paulus? Tapi Udah kata berapa si menit Theo, nggak ada apa yang jawabannya, kau teman-teman? merupakan firman Tuhan. Sabar dulu lah Theo. Udah 3 menit gak ada jawabannya. Kok panik sih? Tadi Anda ngomong saya diem aja loh. Enggak, Udah mana seperti itu. jawabannya? Sabar dulu. Mana jawab? Nanti saya tanggapi loh, bentar ya. Oke. Saya jawab aja. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi biar saya tahu sebagai Sabar acuan aja. dulu. Berapa? Ini saya akan bukakan nih. Ini pendidikan. Ini ilmu gratis sama Theo Pendidikan. supaya Anda berhenti. Supaya Anda berhenti dari menipu jemaat. Ya, saya tanya sama Paulus ini. Benar Paulus itu bukan firman Tuhan? Benar. Contohnya mana Paulus? Galatia 1 nomor 1. Dari firman Tuhan kata Paulus? Bukan, tapi dari Paulus. Nih, kita buka lagi. Semua kita kuliti surat-suratnya Paulus. Apa lagi? Di dalam Efesus. Nih. Efesus 1 kita buka nih. Nih. Efesus 1 tulisan Paulus. Dari Paulus. Tadi katakan Paulus dari firman Tuhan. Oke lah, semua tulisan Paulus begitu. Bagaimana dengan Petrus? Apakah yang kau sampaikan itu merupakan firman Tuhan, Petrus? Petrus menjawab lagi nih. Darimu apa Udah dari 2 firman menit Tuhan, Faruk, Petrus? mana jawabannya? Udah 2 menit. Salah dulu. Dari firman Udah berapa Tuhan, menit teman-teman? Gak ada jawabannya loh dari tadi. Kok gini sih diskusinya, Theo? Kayak anak kecil. Jangan Loh, panik. saya udah nunggu 10 menit loh bro. Udah 10 menit saya nunggu. Tadi Kalau Anda saya katakan di McD, saya udah tinggalin McD-nya gitu. Udah pindah saya ke resto lain. gini loh. Kalau kamu tidak motong-motong narasi saya, ini bisa cepat loh. Mana ada saya potong dari tadi Faruk. Kamu ngomong terus 5 menit gak saya potong-potong. Ini kau dari Ya, tadi mana? ngomong. Asura 192 sampai 196 bahwa Quran itu diturunkan oleh Tuhan. Saya bertanya simpel. Dari mana kamu tahu itu diturunkan dari Tuhan? Dari Allah langsung atau dari Jibril atau dari Nabi Muhammad? Tolong dijawab langsung lah. Itu aja kok susah amat jawabnya. Iya, saya jawab nanti. Saya jawab Nanti dijawab bulan depan teman-teman sama Faruk. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Ya, ini 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. Jangan dipotong ya. 1 menit. Boleh? 1 menit ya. Jangan Silakan, dipotong silakan. Ya, tolong ya. Iya, boleh lah. Sukamu, suka-sukamu lah. Tidak, jangan tegang gitu. Jangan tegang gitu. Ini saya sedang kulit. Mana ada orang tegang ketawa-ketawa Faruk? Wong dari tadi saya udah bosan, bukan tegang. Bukan, saya dari tadi bosan, bukan tegang. Siapa bilang saya? Gimana? Ya lanjut. Habiskan 2 menit, itu masih ada 2 menit. Habiskan. Udah, jangan dipotong ya. Sekalian saya jawab pertanyaan Anda ya. Ya, saya jawab pertanyaan Anda. Nih.
Nih, saya akan kuliti kebohongan kekristenan, mimpi dan angan-angan kekristenan ketika kalian katakan Bible itu kitab suci. Bible itu datangnya dari firman Tuhan. Setiap diri dari penulis Bible saja tidak pernah mengatakan apa yang mereka tuliskan itu merupakan dari firman Tuhan. Petrus sendiri mengatakan bukan firman Tuhan. Yohanes sendiri mengatakan dalam Yohanes 1 nomor 1 mengatakan bukan firman Tuhan. Bahkan Lukas sendiri, sang penulis kitab Lukas dan kisah para rasul mengatakan sendiri bukan firman Tuhan, melainkan apa yang dia dapati dari hasil penyelidikannya. Ini kenyataannya bahwasanya yang ada pada kekristenan ketika kalian yakini Bible itu adalah firman Tuhan, itu hanya sebatas mimpi, angan-angan dan cita-cita belaka. Karena kalian tidak punya legalitas. Kalian tidak punya legalitas dan juga validasi dari sosok yang berfirman mengatakan apa yang dituliskan dari semua penulis itu adalah firman Tuhan. Sekarang saya tanggapi, ketika kau katakan lantas Fahruk kau tahu dari mana? Gitu loh. Ketika kau baca Al-Quran itu datang dari siapa? Dari Allah. Kau lupa Allah itu firman tadi kan, lupa kau. Karena udah kasih dalilnya tadi nih. Al-Baqarah. Nih, lupa dia tadi Al-Baqarah berapa ya? Jangan dipotong lah, ini saya mau menjawab pertanyaanmu loh Dinda. Tengoklah wajahnya tegang kali loh, tegang mukanya. Gimana teman-teman, orang tegang ketawa-ketawa itu gimana mendefinisikannya coba? Ada Ini orang wajahmu, ketawa itu tegang gitu. Ini wajahmu itu nggak bisa menipu. Ya jangan dipotong dulu ya, sabar ya. Ini poin loh, saya menjawab pertanyaan. Habis waktu dimakan dia teman-teman, habis. Al-Quran itu datangnya dari Allah. Kata siapa? Kata siapa? Surah Al-Baqarah. Kata siapa? Kata siapa itu? Kamu ya tetap dalam kata Allah langsung kah? Al-Quran yang kami turunkan kepada Siapa bilang? kami. Allah kah yang mengatakan langsung? Allah. Katakan itu Allah. Allah kah yang mengatakan langsung? Misal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Oke? Ya, siapa yang Siapa yang menyampaikan itu? Allah memberikan legalitas. Siapa yang menyampaikan, Druk? Wahyu ini datangnya daripada Allah. Nggak percaya? Siapa yang menyampaikan? Tio? Kamu nggak percaya? Ya sudah. Cuman modal kamu nggak percaya ya sudah. Silakan. Ya sudah, silakan jawab tentang surah Al-Baqarah 23. Thank you. Semisal Al-Quran. Oke. Buat satu surah semisal Ya, Al-Quran. Silakan. baik. Bisa nggak kamu buat? Oke. Bisa nggak kamu buat satu surah semisal Al-Quran? Bisa nggak? Oke. Udah, Bisa boleh. nggak? Ya. Saya kasih kamu waktu 10 tahun 365 hari buatkan satu surah semisal Al-Quran. Silakan. Oke ya. Baik ya. Jadi saya udah. Kita nggak match lagi ya. Jadi gini aja, Rok. Kita per isu ya. Nggak usah, Bro. Nggak usah. Nggak usah. Saya udah selesai. Takut. Sebentar, dengar. Udah nggak usah panik. Aku nggak bertanya ke Kristenan lagi. Udah nggak apa-apa. Ya dengar. Nggak usah takut. Ini Aku nggak saya tanya ke Kristenan lagi. bukan ini saya untuk ngomong aja pun nggak dikasih loh teman-teman. Ini bagaimana ini? Match-nya. Saya diem. Saya sportif bukan seperti kamu. Terima match-nya. Kamu mau bicara berapa menit saya diem. Mau bicara berapa menit. Sudah. Tapi Boleh saya bicara dulu, Fahruk. Iya, buat waktunya. Kamu mau bicara berapa menit. Saya diem. Terima match-nya. Tunggu, dengar saya bicara dulu. Iya, mau berapa menit loh Dinda. Saya diem. Match-nya Ya kan ampun, aturan Fahruk, gitu. dengar saya bicara dulu. Ketakut. Ya, dengar saya bicara dulu. Ya, dengar saya bicara dulu. Jadi gini. Sabar, coba tenangkan. Kamu ini yang panik ini. Coba tenangkan hatimu. Sabar ya. Kita ingat baik-baik ya, Ruk ya. Panas pun hatimu. Ingat, kita di sini cuma ngobrol loh. Jadi kamu jangan terbawa suasana. Mungkin udah keringat kepalamu itu mungkin. Udah penuh dengan titik-titik air barangkali gitu ya. Jadi maksud saya gini ya, Bro. Semangat boleh, tapi ingatlah, saya selalu begitu kok sama teman-teman muslim. Sepanas-panasnya kita tidak setujunya, tapi kan ini kan cuman ruang ngobrol. Jadi kamu itu jangan terpengaruh suasana hati gitu. Jangan terlalu baper lah kalau bicara ya, kita santai. Nah, yang mau saya bilang begini.
Saya itu kalau dengan kamu suka ngobrol, saya tertarik. Tetapi kita per isu, satu-satu isu kita selesaikan. Dan ini kan kita lagi bicara tadi kan tentang legitimasi. Maksud saya begini, saya lebih tertarik kita selesai isu ini. Udah nanti kalau kita mau isu yang lain, nanti nextnya aja kapan-kapan kita live lagi. Gitu loh maksud saya. Saya akan terima lagi, tapi kita per isu. Supaya apa? Karena bagi saya, penonton di bawah perlu tahu isunya itu bagaimana selesainya. Itu lebih penting bagi saya daripada kita rame-rame ngobrol di atas, teman-teman di bawah bingung. Apa tadi mengenai apa, tadi mengenai apa, tadi itu maksud saya biar paham ya. Jadi ini adalah tadi match terakhir ya untuk isu yang legitimasi ini ya Ruk ya. Tapi nextnya kamu undang saya akan terima lagi nanti. Saya tunggu bahkan undangannya. Nah, kesimpulan dari saya begini ya. Nanti kamu silakan prolog, habis itu saya turun. Jadi saya ngomong baru kamu ngomong silakan. Tapi kita nggak match lagi. Jadi gini bro, kalau kamu bicara legitimasi, tolong yang jelas dulu legitimasi itu apa. Jangan kamu bicarakan sesuatu yang nggak kamu pahami. Saya udah jujur sebagai Kristen, nggak ada di dalam Alkitab Tuhan berfirman, inilah firmanku, inilah yang dituliskan, ujilah firman ini, apakah ini dari aku atau tidak. Nggak ada. Tetapi ada tetapinya. Di dalam Alkitab berkali-kali Tuhan dicatat, Tuhan berfirman kepada Adam, Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Nehemia, Tuhan berfirman kepada Yeremia, kepada Yesaya. Loh, nggak usah. Panjang nanti, lama ya. Oh, nggak bisa gitu. Lama. Ya, bukan saya mau closing. Iya, saya mau closing gitu ya. Jadi makanya saya nggak kutip ayat, tetapi itu bisa kamu temukan di dalam Alkitab. Intinya poinnya begini maksud saya. Di dalam Alkitab Tuhan berbicara kepada banyak orang. Walaupun kita nggak dengar langsung Tuhan bicara, tapi lewat beberapa kesaksian yang berbeda, kita memiliki dasar untuk percaya Tuhan itu memang bicara kepada manusia, Tuhan yang satu itu. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, ketika kita bicara legitimasi apa yang mau kamu bawa? Dari surah pertama sampai surah 114, cuma Nabi Muhammad yang menyampaikan. Yang kedua, ketika kamu tadi kutip ya, As-Surah 192 ayat 196, kamu bilang itu dari Allah. Hello, kamu nggak bisa mikir bro. Itu kamu padahal tadi sudah akui itu lewat perantara, masih kamu bilang itu dari Allah. Yang kedua, kalau oke, kita iakan itu lewat perantara Jibril. Pertanyaan saya, siapa orang di zamannya yang mendengar beliau baginda Nabi Muhammad dengar atau lihat Jibril itu bicara dengan baginda? Nggak ada. Kesimpulannya apa? Ya, bantah saya kalau salah bahwa seluruh umat Islam, khususnya yang ada di zaman Nabi Muhammad, itu tahu perkataan Allah yang disampaikan Jibril cuman lewat Nabi Muhammad doang. Jadi kalau kamu bilang ini dari siapa? Dari Allah kah? Dari Jibril kah? Atau dari Muhammad? Kamu bilang dari Allah. Itu iman. Itu iman. Sebentar. Saya belum banyak loh. Kamu 10 menit kamu borong dari tadi. Saya diam aja ya. Kamu potong. Itu iman ya. Jadi maksud saya gini ya Faruk ya. Aduh, tolong ya, bedakan iman dengan data ya. Coba belajar lagi lah, bedakan iman dengan data. Jadi terakhir dari saya, kalimat terakhir. Kalau berbicara legitimasi yang jelas, buktikan itu dari Allah. Atau jangan-jangan cuma dari Nabi Muhammad. Mengenai imanmu itu dari Allah silakan. Tetapi kalau dibawa keluar Islam, maka yang kami tahu seluruh yang tercatat di Al-Quran itu berasal dari Nabi Muhammad. Selesai. Dari saya, silakan.